Ya, selanjutnya saudara sekalian ada 7 karakteristik yang situasional yang akan menentukan efektivitas dari sebuah prosedur dalam memutuskan keputusan itu. Ada 7 sifat atau 7 karakteristik situasional yang akan menentukan efektivitas dari prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah hal mempertimbangkan kualitas keputusan yang dikaitkan untuk penyelesaian masalah. Mempertimbangkan kualitas keputusan yang ditunjuk yang untuk penyelesaian masalah itu. Yang kedua, mempertimbangkan apakah informasi yang ada sudah cukup untuk membuat keputusan yang berkualitas. Mempertimbangkan secara seksama apakah ada keputusan atau mempertimbangkan secara seksama semua informasi gitu. Apakah sudah dianggap cukup untuk membuat sebuah keputusan yang baik, yang berkualitas. Yang ketiga, mempertimbangkan struktur masalah tersebut. Apa yang dimaksud dengan mempertimbangkan struktur masalah tersebut? Jadi kita bisa membuat semacam anatomi ya, atau membuat semacam analisa permasalahan dari yang terjadi itu, mempertimbangkan struktur masalah tersebut. Yang kelima, memperhitungkan unsur-unsur keharusan untuk menerima keputusan oleh bawahan guna pelaksanaan keputusan tersebut secara efektif. Jadi memperhitungkan unsur-unsur keharusan untuk menerima keputusan oleh bawahan guna pelaksanaan keputusan tersebut secara efektif. Apakah unsur-unsur yang bisa dipertimbangkan bahwa bawahan itu harus menerima keputusan itu sehingga itu akan menghasilkan keputusan yang efektif. Yang keempat, yang kelima, memperhatikan sikap menerima keputusan oleh pemimpin bagi bawahan. Jadi memperhatikan sikap penerimaan keputusan oleh pemimpin bagi bawahan. Yang keenam, memperhatikan kebaikan bersama yang disebabkan oleh putusan tersebut. Memperhatikan kebaikan bersama yang disebabkan oleh keputusan tersebut. Karena bawahan ya sama membagi tujuan organisasi yang akan dicapai dengan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mempertimbangkan kebaikan bersama yang disebabkan oleh putusan tersebut ya dikaitkan dengan bawahan ya yang akan betul-betul menerima keputusan itu sebagai untuk pencapaian tujuan organisasi yang akan dicapai. Jadi dengan kata lain, kalau permasalahan ini terselesaikan dan keputusan untuk penyelesaian masalah itu diterima, apa dampak manfaat dari pencapaian tujuan organisasi itu ya bagi semua organ organisasi. Yang ketujuh, memperhatikan jumlah konflik dari pihak bawahan sehubungan dengan pendapat mereka tentang alternatif penyelesaian permasalahan yang lebih mereka sukai. Jadi juga memberikan peluang untuk memperhatikan disebut sebagai pendapat bawahan atau mungkin ada pertimbangan alternatif penyelesaian masalah yang mereka lebih sukai, mereka lebih merasa nyaman di situ. Ya, jadi diberikan peluang untuk semua pihak untuk mengusulkan alternatif penyelesaian masalah. Itu intinya seperti ini. Nah, berikutnya adalah
dikaitkan dengan hukum yang melindungi keputusan berkualitas. Jadi kalau keputusan sudah diambil dan keputusan itu membutuhkan hukum yang melindungi keputusan itu, keputusan yang berkualitas itu, sehingga keputusan itu akan menghasilkan atau berdampak kepada kemajuan organisasi. Hukum yang pertama itu adalah hukum informasi yang ada pada pemimpin. Ya, hukum informasi yang ada pada pemimpin. Kalau ada informasi berkualitas, ya, keputusan terjamin. Bila tidak ada informasi yang baik, ya, itu menjadi tantangan dari keahlian pemimpin untuk memutuskan masalah di dalam problem itu. Jadi kalau ada informasi berkualitas, maka keputusan terjamin. Tapi seandainya tidak ada informasi yang cukup baik, maka seorang pemimpin dibutuhkan keahlian untuk memutuskan masalah itu, dan itu akan memegang peranan penting di dalam proses itu, dalam kondisi itu. Jadi bagaimana pemimpin itu memiliki keahlian di dalam mengambil keputusan di dalam sebuah kondisi permasalahan yang belum mendapatkan keputusan secara jelas, secara jernih. Yang kedua, hukum kesesuaian dengan goal atau tujuan. Kalau ada kesesuaian dengan goal atau tujuan, maka kualitas keputusan akan terjamin. Jadi keputusan itu akan terlindungi, terjamin kalau keputusan itu bersesuaian dengan goal atau tujuan. Ya. Kalau terjadi bahwa bawahan tidak mau terlibat dalam mencapai tujuan organisasi, ya, dalam usaha mereka menyelesaikan masalah, maka peran pemimpin untuk menyelesaikannya menjadi sangat penting. Ya. Jadi kalau keputusan itu sudah sesuai dengan goal dan tujuan, namun ya, bawahan tidak mendukung, tidak mau terlibat, maka dalam hal ini keputusan pemimpin sangat menentukan. Yang ketiga, hukum masalah yang tidak terstruktur. Ya. Hukum terhadap masalah yang tidak terstruktur atau hukum masalah yang tidak bisa dikenali dengan baik. Maka ada beberapa sikap di sini yang dibutuhkan. Yang pertama itu menekankan pada kualitas keputusan. Jadi di sini peran pemimpin menjadi penting. Yang kedua, apabila pemimpin berkekurangan informasi atau kurang informasi, maka pertimbangan terakhir seorang pemimpin dalam hal memutuskan problem itu akan menyelesaikan masalah. Jadi di pertimbangan terakhir itu pada keahlian pemimpin menyelesaikan masalah. Yang ketiga, metode menyelesaikan masalah harus menyiapkan interaksi antara bawahan, ya, yang harus memiliki informasi yang relevan. Jadi metode untuk menyelesaikan masalah harus menyiapkan interaksi antar bawahan yang diharapkan memiliki informasi yang relevan. Artinya di sini bawahan membutuhkan informasi yang relevan, ya, dikaitkan dengan penyelesaian problem itu di tingkat bawahan. Yang keempat, hukum yang menghindari penerimaan keputusan. Hukum yang melindungi penerimaan keputusan. Yang pertama, hukum penerimaan. Bila penerima bawahan bersikap kritis, artinya keputusan bersifat penting untuk diterima bawahan, ya,
maka ini harus menjadi keputusan yang mengharuskan pelaksanaan. Jadi hukum yang pertama ini, bila penerima bawahan bersikap kritis, artinya bahwa keputusan itu bersifat penting untuk diterima bawahan, maka memang harus ada penetapan bagi pelaksanaan hukum keputusan itu. Yang kedua, bila tidak ada kepastian bahwa keputusan otokratis dapat diterima, maka pemimpin bertanggung jawab untuk melibatkan bawahan dalam penerimaan keputusan itu. Jadi apabila terjadi bahwa keputusan yang bersifat otokratis tidak diterima, maka pemimpin bertanggung jawab untuk melibatkan bawahan dalam penerimaan keputusan itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik situasional yang menentukan efektivitas prosedur memutuskan keputusan. Yang berikutnya adalah hukum konflik. Hukum konflik, ya. Ada beberapa aspek di sini, misalnya adalah konflik akan terjadi bila, atau konflik akan terjadi apabila yang pertama, penerima keputusan bersifat kritis. Jadi konflik akan terjadi kalau penerima keputusan bersifat kritis, ya. Ya, contoh yang sedang terjadi sekarang adalah masalah, ya kita tahu itu omnibus law gitu ya. Ada penerimaan yang bersifat kritis. Yang kedua, konflik akan terjadi kalau keputusan otokratis tidak menjamin diterima. Jadi konflik akan terjadi kalau keputusan untuk otokratis itu tidak menjamin diterima. Yang ketiga, ketidakcocokan antara bawahan atau ketidakcocokan, ya, bawahan atas metode penyelesaian masalah itu. Adanya respon bahwa bawahan tidak cocok akan metode penyelesaian itu. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan yang dapat mengatasi atau mengetahui kebenaran yang dari masalah itu. Dibutuhkan komitmen semua pihak yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Berikutnya adalah hukum keterbukaan. Hukum keterbukaan. Kunci keterbukaan itu ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah kualitas keputusan tidak penting, tetapi penerimaan bersifat penting. Maksudnya bagaimana? Jadi hukum keterbukaan. Kunci keterbukaan adalah yang pertama, kualitas keputusan tidak penting, tetapi penerimaan bersifat penting. Jadi yang ditekankan di sini lebih kepada sifat penerimaannya, sehingga menghasilkan keterbukaan. Yang kedua, hindari pemaksaan keputusan. Menghindari pemaksaan keputusan. Yang ketiga, adanya proses keputusan menyiapkan penerima secara umum dalam interaksi. Proses keputusan menyiapkan penerima, ya, secara umum dalam sebuah proses interaksi. Yang keempat, hukum prioritas penerimaan. Hukum prioritas penerimaan itu terlihat ada dua hal. Apabila satu, penerima itu penting dengan tidak ada kepastian bahwa keputusan dihasilkan oleh keputusan otokrasi. Penerimaan itu penting dengan tidak ada kepastian bahwa keputusan dihasilkan oleh keputusan yang bersifat otokratis. Yang kedua, prioritas terlihat bila ada motivasi persepsional penyelesaian masalah. Ya. Jadi ini adalah hukum prioritas penerimaan. Yang pertama, sekali lagi penerimaan itu penting dengan tidak ada kepastian bahwa keputusan dihasilkan oleh keputusan otokrasi. Jadi di sini
kalau keputusan itu bersifat otokratif, ya maka dipertimbangkan sisi penerimaannya, karena sisi penerimaannya itu menjadi penting daripada keputusan itu. Ini adalah hukum keterbukaan. Ya. Yang kedua itu prioritas terlihat bila ada motivasi persepsional penyelesaian masalah. Jadi intinya pada motivasi penyelesaian masalah. Adanya motivasi penyelesaian masalah dalam persepsi, dalam pandangan setiap orang itu ada namanya itu motivasi penyelesaian masalah, ya. Maka dalam konteks itu akan diketahui prioritasnya, akan muncul, akan terlihat prioritasnya. Nah, demikian saudara sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan pokok penyelesaian masalah di dalam organisasi atau manajemen konflik. Sekali lagi secara umum saya merasa yang penting itu ialah bahwa masalah itu sangat melibatkan seluruh dimensi keberadaan kita, gitu ya. Dan seringkali itu konflik itu berbuah destruktif oleh karena adanya ketidakseimbangan di dalam respon terhadap masalah itu. Terutama adalah pada ketidakseimbangan respon persepsional individual yang melibatkan sisi-sisi emosionalitas dan rasa yang kurang diimbangi dengan sebuah analisa yang rasional. Nah, saya merasa ini menjadi sebuah proses pembelajaran seumur hidup, dan dalam hal ini setiap organ organisasi itu akan didewasakan pada waktu mereka itu menghadapi tantangan dan permasalahan. Bukan hanya didewasakan secara mentalitas personal, tapi juga didewasakan dalam pengertian kehidupan komunal, sehingga diharapkan, diusahakan bahwa konflik itu sekali lagi tidak berujung pada hal yang bersifat destruktif, tapi sebaliknya konflik itu akan justru akan berbuah konstruktif. Ya, kiranya pokok ini akan lebih memperlengkapi kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.